kan maksudnya dia muda, cakep gitu ya, bisa dapat yang muda juga gitu. Mungkin dia tertarik karena hartanya Mbak Mus nih gitu, karena kan Mbak Mus terkenal janda kaya raya. Sorry ya, gue dapat ada di berita-berita yang ada di media gitu. Mbak Mus itu adalah janda kaya raya gitu. Apakah itu benar faktor juga yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Mbak Mus? Ya, bukan, gue pengen ngejelasin lebih frontal, tapi gue takut dibilang apa ya, gue dibilang sombong lah. Apa kalau dibilang kaya, gue juga kaya soalnya. Iya nggak sih, maksudnya kalau mau dibilang Iya. nyokap keluarga juga orang kaya juga kan, maksudnya gue udah Lo pernah juga ngerasa. berduit ya? Iya, jadi buat apa gitu. Dan kalau dibilang perempuan muda, gue juga udah pernah sama perempuan muda gitu. Cuman ini Iya, kan adalah persoalan jodoh gitu. iya, iya. Bener nggak sih, balik-balik persoalan Benar. jodoh dan takdir. Gue udah pernah mencoba sama yang muda, tapi nggak ditakdirkan bersama yang muda gitu. Kalau dibilang kaya, Musdalifah kaya, gue juga kaya. Iya, iya, Bener iya, nggak iya, sih? iya, Wah, tapi kan levelnya pasti beda lah. Maksudnya, iya, iya. gue di sini tuh orientasinya bukan duit gitu. Kalau duit sih ngapain sih, gue juga mending gue pulang kampung. Di kampung juga orang tua gue juga mau juga sih, gue bilang. Ya Iya, nggak sih. iya. Di Makassar Dan ya, gue Del ya? dan gue juga kan kemarin kerja kan, ya gue mandiri, gak bergantungan sama siapa-siapa gitu kan. Nah, cuman ini kan balik lagi ya, persoalan jodoh dan takdir. Allah menakdirkan saya harus sama Mbak Musdalifah yang mungkin berbeda usia, yang mungkin public figure, yang mungkin ada kelebihannya mungkin ya orang kaya atau apa gitu ya. Tinggal saya Iya. menikmati dan mensyukurinya aja sih maksudnya. Itu kelebihan istri saya dan saya harus mensyukuri dan menikmati juga gitu. Dan Oke, nice kekurangannya juga banget. saya harus menerima gitu. Nice, 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 nice. Nah, oke. Berarti kan udah terpatahkan ya kalau seandainya lo tuh bukan karena materi gitu, karena lo juga memang berduit. Let's say keluarga lo juga memang berduit gitu kan. Gitu. Maksudnya Maksudnya bukan orang berduit, berada maksudnya lah ya gitu. keluarganya maksudnya mapan lah gitu, mapan. Orang berada gitu ya, Mm-mm. mapan. Ya. Nah, oke, sekarang gue kembali lagi ke hubungan lo dengan Mbak Mus nih. Yuk, Nah, lo pernah dengar kan pedofilia? apa? Pedofilia. Pedofilia ya, pernah. Nah, kalau pedofilia itu kan adalah ketertarikan terhadap anak yang lebih Di kecil bawah umur. usianya, Iya. di bawah umur, gitu kan. Nah, tapi ada juga kebalikannya itu disebut gerantofilia. Itu suka sama Gerantofilia, yang lebih di atas ya. ya, gerantofilia itu dia lebih suka sama yang lebih tua, gitu. Iya, iya. Nah, kalau gue lihat kan lo bukan gerantofilia karena lo bilang sebelumnya lo pernah punya pacar yang seumuran gitu kan, yang Bukan kuliah pernah juga. punya pacar seumuran. Pacar gue tuh semua yang kemarin tuh seumuran. Iya gitu. Iya. Nah, berarti lo kan bukan gerantofilia gitu kan, atau lo bukan orang yang suka sama umur yang lebih tua gitu. Nah, nanti apabila kembali lagi ya, ini no offense. Nanti apabila kan beda umur 15 tahun. Apabila Mbak Mus sudah tua nih ya, sudah umur let's say 60 70 menopause, sorry. Terus lo kan berarti masih muda. Lo masih Masih inilah, masih apa, masih matang-matangnya ya. masih itu gimana? Nah, kalau persoalan itu sih maksudnya kalau gua tuh apa ya, sama udah memutuskan sesuatu sih gua selalu total sih maksudnya. Gua tuh mencintai istri gua, maksudnya gua tuh berusaha semaksimal mungkin bisa mencintai istri gua, sayang sama dia tuh eh, selamanya gitu kan, maksudnya sampai akhir hayat. Dan gue nggak pernah ngebayangin hal-hal yang gue tentu belum tahu juga kedepannya seperti apa gitu. Intinya sekarang ini gue semaksimal mungkin akan selalu sama istri saya, akan selalu mencintai dan menjaga dia. Persoalan apa biologis kayak gitu sih, ya itu kan balik-balik lagi kita gimana caranya untuk ini sih. Maksudnya kan udah banyak juga sih perawatan yang gue tahu ya. Dan udah banyak juga sih contoh, maksudnya orang yang berbeda usia bisa bertahan lama. Selama ini sekarang lo menikah udah berapa tahun?
Sorry. Udah setahun. Ya masih seumur jagung lah gitu ya. Ya tapi mungkin aja ya, mungkin aja. Gue nggak tahu nih. Lo kan public figure sekarang. Followers lo aja udah sekitar 100 ribuan something. Instagram lo kalau udah gue sih nggak pernah verified. merasa gue nggak pernah merasa gue itu public figure. Karena public figure itu kan yang dikatakan orang yang berprestasi di bidang entertainment atau di bidang apa gitu. Nah, saat ini kan gue masih membangun gitu. Ya. Pokoknya orang udah kenal lo gitu kan, dari pemberitaan lo, dari kehidupan pribadi lo gitu kan. Nah pasti kan banyak dong yang chatting lo, DM lo, atau yang mencoba untuk mengganggu keharmonisan lo. Ada. Gimana cara lo untuk menanggapinya? Ada beberapa perempuan juga yang maksudnya udah tahu gue ada posisi yang udah nikah sama istri gue, masih ganggu juga. Ada beberapa istri gue juga gitu kok, maksudnya masih banyak yang cowok, masih banyak yang ganggu dia. Jadi kan gue sama istri gue tuh gimana gue bisa mengatasi hal seperti itu. Masa gue terbuka, misalkan ada yang kayak gitu, gue pasti bilang, sayang ini kok perempuannya ini ya, misalnya genit gitu. Gue pasti kalau bisa mungkin gue bahas ke istri gue. Istri gue juga gitu, kalau ada cowok yang rese kan pasti bilang ke gue juga gitu. Jadi gue sama istri gue itu terbuka, dan gue rasa hal seperti ini bukan terjadi di hubungan gue aja sih sama istri gue, di orang lain juga pasti gitu. Di orang lain juga ada. Caranya adalah keterbukaan ya sama pasangannya. Terbuka. Gue sih kalau gitu sih gue terbuka sama istri gue. Berarti ngomong-ngomong soal keterbukaan nih gitu kan, masing-masing tahu nggak sih password Instagramnya atau media sosial? Tahu. Misalkan lo tahu nggak passwordnya Mbak Mus, terus Mbak Mus tahu nggak password lo? Tahu. Tahu ya. Gue tuh handphone gue masuk di dia, akun gue masuk di dia, akun dia masuk ke gue gitu. Jadi kita masih bisa saling kontrol gitu. Oke, nice. Ketika kita bisa berasumsi di luaran ya tentang seseorang, kita nggak bakal bisa mendapatkan satu jawaban pasti ketika kita belum duduk bareng, bicara bareng, dan kayak sharing heart to heart kayak gini ya. Kita tuh nggak bisa melihat orang dari luar gitu. Kita nggak bisa memberikan penilaian sebelum kita berbicara langsung kepada orang tersebut. Exactly. Jadi yang gue tangkap adalah ya ini memang takdir. Apa tuh? Gitu loh. Memang hubungan lo itu memang hubungan sebuah takdir, dan lo mencoba menjalani takdir tersebut gitu loh. Dan kalau seandainya memang ada embel-embel di luar sana, mungkin aja ya karena dia belum tahu lo yang sebenarnya, karena dia belum tahu lo juga sebenarnya orang berada gitu. Nah kalau lo ada nggak sih kepikiran mau buat baby lagi sama Mbak? Ya kalau dibilang baby, gue sekarang ini lagi berusaha gitu kan. Kenapa? Karena kan gue kan seorang lelaki cowok gitu. Gue juga harus mempunyai turunan. Namanya cowok kan harus membuktikan kalau dia itu lelaki ya. Kalau nggak itu ya kita harus punya turunan gitu kan. Maksudnya menjadi punya turunan juga kan maksudnya menjadi keharmonisan bagi rumah tangga. Itu bisa menjadi garansi rumah tangga yang bagus sih kalau menurut gue gitu. Dan gue juga orangnya pengen banget punya anak. Siapa sih yang nggak pengen punya anak gitu kan? Gue sih berharap 1-2 tahun ini gue udah bisa punya anak dan dikasih sama Allah. Karena gue juga lagi berusaha, lagi program. Cewek atau cowok? Kalau gue lebih suka anak cowok. Tapi apapun yang dikasih sama Allah, gue pasti syukuri. Gitu. Karena yang terima. Karena kan gue lihat juga di Instagram lu sangat deket banget sama anak-anaknya Mbak Mus yang cowok-cowok ya. Iya. Gue sama anak-anak semua dekat gitu. Cuman kan kadang yang gue publis tuh yang kecil-kecil kan, karena kan masih kecil. Kalau yang gede masa gue publis, mereka juga malu kali. Iya benar. Oke. Ada nggak nih yang mau tanya-tanya? Kalau dari gue cukup. Terus rumah jadi tuh dijual? Ya kalau rumah sih gimana ya? Jadi nggak jadi sih, maksudnya kadang ada yang nawar, kadang kita nggak mau. Kadang kita mau, kadang nggak ada yang mau gitu. Jadi masih ini sih maksudnya tergantung mood aja sih, gue bilang. Tapi
Emang ada rencana pengen Sebenarnya pindah bukan tempat? pengen jual apa, gue tuh sama istri gue pengen pindah pindah rumah ke Jakarta gitu. Gue pengen karena di Jakarta kan maksudnya pusat apa ya, sentral kita bekerja tuh di Jakarta. Kebanyakan Iya, kita menghabiskan waktu di Jakarta, kayak misalkan gue kan kalau pagi jam 8 udah keluar, kadang gue udah balik-balik rumah jam 10 capek banget kan. macet ya. Dan gue orangnya nggak suka disupirin, gue lebih suka bawa mobil sendiri gitu kan. Fokus Gue sendiri. merasa Ini ada pertanyaan dari The Yusril. Fadel kerjaannya apa? gue jawab nih sekarang. Mhm. Ya kalau sekarang sih gue lagi ini membangun bisnis gue, brand, ada beberapa brand dan ada beberapa project yang gue coba kerjain. Cuman karena lagi masa pandemi gini, ya gue terbatas. Kalau bisa ya gue kerja WFH, work from home. Tapi kan Ya, semua kan masih bisa berbasis online, kayak misalkan produk minuman gue, terus catering gue, terus skincare gue gitu. Semuanya kan by online gitu. ya, ya, ya. Yang terkait kayak survei-survei di lapangan tuh yang kerja berat, nah itu gue sama istri gue kurangin. Oke. Kan kita nggak bisa langsung ini. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Rasi Y.M. Kak Fadel pernah silaturahmi sama Kak Nazar nggak? Tuh. Kak Fadel pernah silaturahmi sama Kak Nazar nggak? Kalau secara langsung sih belum, saya belum pernah ketemu sama beliau. Cuman kadang dari teman ke teman kita selalu ini kok nyampein salam gitu. Kadang dari istri juga kan kalau masih komunikasi sama Mas Nasar gitu, saya juga menyampaikan salam gitu. Karena kan biar gimana pun kan beliau kan juga ayah dari anak-anak sekarang gitu kan. Ya, betul. Jadi kita nggak boleh egois, kita harus terbuka dan kita harus dewasa gitu. Iya, iya, iya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Luna. Kalau Mbak Mus tuh kerjanya apa ya? Mbak Mus, pekerjaannya apa? Ya, Ya, Mbak Mus sekarang pekerjaannya ya jadi istri gua. oke. Jadi yang kerja lo ya. Nggak, Nah, maksudnya gua sama istri gua itu kerja bareng sih, cuman gua rasa istri gua udahlah kamu lebih banyak di rumah aja gitu. Karena kan sekalian gua menepis anggapan bahwa Fadel ini, sorry ya, numpang hidup dari Mbak Mus. Karena kenyataannya saat ini ya Fadel yang bekerja gitu kan. Jadi Fadel yang cari duit sekarang. Jadi Fadel tuh nggak tinggal di rumah terus Mbak Mus yang kerja gitu. Jadi nggak, kalau gue sih gue juga nggak bisa nampik sih, maksudnya bini gue kan maksudnya terbilang public figure yang udah di branding pengusaha kan, jadi kadang siapapun yang dekat sama dia kalau bukan public figure juga pasti ditanyain gitu kan. ya. Dan gue nggak menyalahkan semua itu sih, maksudnya tinggal kita klarifikasi seperti apa sih sebenarnya gitu. Ya nggak apa-apa, it's okay. Kenal Mbak Mus dari mana Mas? Gitu. Sorry ya salah tadi penyebutan namanya. Ya kalau kenal Mbak Musnya, saya kenalnya di organisasi. Kebetulan teman Mbak Mus teman Organisasi yang bareng kita itu adalah ya, teman ya, Mbak ya. Mus teman saya juga, jadi kenalnya di organisasi. Ada ini nggak plan untuk menetap di Makassar nih dari pertanyaannya Lila? Ada. Ntar tangga apa? Gue kan rencana tahun 2024 ini gue bakalan terjun ke politik. Sekarang sih gue udah terjun ke politik gitu. Oh sekarang terjun ke politik ya, Adel ya? Gue sekarang terjun ke politik karena basically passion gue juga, gue suka politik gitu. Gue suka ikutin perkembangan politik. Gue suka dengan dunia politik. Jadi dengan adanya peluang, gue coba pikir matang-matang. Kenapa enggak sih gue coba gitu kan? Semoga berhasil dan survive lah. Nah kalau misalkan 2024 gue ada jalan, gue coba mencalonkan diri di Makassar. Oke. Kalau Jadi nggak balik lagi Makassar ya, kalau nggak Makassar ya Jakarta sih. Ya di mana aja sih, yang penting gue bisa memberikan sumbangsi pikiran. ya. Ini dari Baby Chan, kalian sering berantem nggak abang? Kalau berantem sih enggak, kalau berbeda pendapat ya kadang ada. Kalau berbeda pendapat sih biasa aja ya, namanya kita suami istri, berbeda pendapat itu biasa. Tapi kalau dibilang berantem nggak pernah. Gue sama istri gue sebisa mungkin, kalau misalkan gue udah mulai melewatin batas, gue ngalah. Kalau misalkan dia juga udah melewatin batas, dia juga ngalah. Gitu.
Tergantung menjaga ritmenya aja, bro. Sebenarnya jadi normal-normal aja ya. Mau kita beda umur berapa tetap aja seperti itu. Pasti tetap Normal. laki-laki yang harus kalah ya. Cuman sebenarnya sih beban moralnya itu sih, beban moral tergantung lu bisa menghadapi dan menjelaskan ke publik itu seperti apa gitu. Which is kan kadang kalau orang kita itu kan maksudnya kebanyakan tuh pada kepo ya. Awal-awalnya kepo tapi nanti akhir-akhirnya dia udah bisa nerima kok gitu. Terima ya. Kata-kata terakhir dari seorang Fadel Islami untuk teman-teman semua, apapun Nah, itu. kalau buat gua sih ke teman-teman misalkan udah mantap memilih pasangan masing-masing, mau itu beda usia, mau sesama usia ataupun beda latar belakang sosial, maksudnya tujuan kita tuh menikah satu yaitu ibadah gitu. Jadi apapun itu kamu melangkah aja ke depan, tatap masa depanmu dan pertanggungjawabkan setiap keputusan kamu pertanggungjawabkan ke orang tua dan kepada Tuhanmu masing-masing. Urusan lain orang lain mau mencibir apa, yang menjalani hidupmu adalah kamu. Kamu nggak perlu terganggu dan terusik dengan omongan orang lain. Yang penting kamu bisa membuktikan bahwa kamu akan survive dengan pasangan kamu ke depannya. Nice. Top.